Nomor 6, mungkin ini kalian sudah tahu ya. Itu orang Indonesia merupakan tuan rumah yang sangat-sangat baik. Itu tidak kira aku di Jogja, aku di Jawa Timur, aku di Bali, aku di Maluku ya. Itu orang Indonesia semuanya menyambut tamu dengan hangat. Itu gimana ya? Itu walaupun nggak punya banyak, itu dikasih semaksimal mungkin, dikasih apa-apa yang mereka ada aja untuk tamu. Dan itu mereka berusaha biar tamu merasakan diri sendiri di rumah. Jadi pas saya jalan-jalan kemana di Indonesia, saya nggak pernah berasa apa ya di-excludekan, eksklusif gitu. Saya merasa saya inklusif, sudah menjadi salah satu keluarga dari Indonesia, punya keluarga orang Indonesia. Walaupun itu tidak terjalin oleh darah, tetapi itu terjalin oleh hubungan, terjalin oleh semangat kekeluargaan ya. Sebagai contoh ya, dulu saya KKN di Maluku. Pas saya sudah mau pergi, aku dikasih banyak banget buah tangan, dikasih banyak banget cengkeh pala. Walaupun saya gak butuh begitu banyak, itu satu box cengkeh ya, itu udah banyak banget. Tapi dikasih gitu, aku merasa sangat terharu deh. Itu saya sempat nangis karena saya sudah tersentuh di hati ya. Dan saya merasa itu emang sih itu bukan terbatas di desa aja ya, tapi di kota juga orangnya kayak gitu. Dan dulu teman saya KKN di Jogja ya, itu di daerah desa, itu walaupun mereka gak punya banyak, tetapi itu dikasih teman saya makan terus. Nah itu sebelum temannya pergi, itu ibunya bilang ke teman Malaysia saya gini, dia bilang, oh lain kali kalau kamu sempat main ke sini lagi ya, kamu bawa teman kamu dong. Itu karena nenek kamu ya jauh di Malaysia, tapi saya ada di sini. Itu sudah, itu sangat tersentuh sih. Itu sepertinya ibu itu sudah menganggap diri sebagai nenek, sebagai bah untuk teman Malaysia saya. Wah, itu teman Malaysia saya juga gak kasihan sih, dia nangis parah seperti saya nangis. Itu kalau kamu gak nangis di KKN ya, kamu kenapa gak tersentuh oleh gini? Itu mereka cuman kasih mie, kasih nasi, mungkin telurnya juga gak satu telur, mungkin seperempat telur. Itu walaupun itu bukan lobster, itu bukan sarang burung, bukan yang mahal-mahal, tetapi itu mahalnya bukan dinilai, tetapi mahal di dalam apa ya, di hatinya gitu. Jadi itu yang bikin orang nangis deh, bukan yang berlian, bukan yang mahal-mahal. Nah itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Dulu ya saya sempat bakti di Garung, itu dekat Wonosobo ya. Nah saya lagi main di sawah, saya lagi jalan-jalan pas lagi Solo. Terus saya ketemu satu mas. Dan itu masnya bilang, oh kamu dari mana gitu. Karena mungkin lihat saya bening ya, bukan orang Indonesia ya. Nah jadi saya bilang, oh saya orang Malaysia gitu-gitu. Terus dia bilang, oh yuk main ke rumah saya yuk. Karena istri saya jurusan bahasa Inggris, dia dulu kuliah di satu university di Semarang ya gitu. Jadi gitu aja saya main ke rumah orang. Kalau di Malaysia, maaf ya, saya tidak akan masuk rumah orang kalau orang itu saya nggak kenali, karena saya masih mau balik ke rumah saya dengan aman ya. Tapi di Indonesia, saya cewek sendirian melakukan gitu, itu sepertinya aman. Dan saya datang ke rumah dia, saya duduk di ruang tamu, saya ketemu istrinya, ketemu anaknya, ngobrol-ngobrol gitu. Terus dikasih satu box carica. Waduh, ini saya tamu, saya nggak bawa apa untuk tuan rumah, ini masih dikasih carica atau karika ya, saya nggak tahu bacaannya, dikasih ke saya. Dan itu saya lihat, wah ini apa ya, dan saya tes makan, saya suka banget. Saya merasa, wah ini buah apa ya, itu sangat lembut, dia nggak kayak jelly, tapi bukan jelly, dia malah buah.
Dan ternyata saya googling, oh itu buah khas Amerika Selatan ya, tapi dibawa ke Dieng, dan itu hanya Dieng yang bisa produksi kayak gitu. Dan saya kasih ke teman-teman saya, akhirnya teman saya juga suka banget ya. Wah, menurut saya itu sangat luar biasa, saya nggak pernah kayak gitu. Itu malah masuk rumah orang dapat buah tangan. Dan buah tangan itu sangat special ya. Nomor 7, orang Indonesia itu sangat sopan. Sumpah, orang Indonesia sangat sopan. Saya harus ulang lagi karena emang gitu. Itu ayah saya pas dia datang ke Jogja untuk ketemu saya ya. Dia juga merasa orang Indonesia itu sangat-sangat sopan. Itu mungkin jiwa terima tamu di sini atau gimana. Saya merasa senang gitu sih. Itu saya bikin video, sering ada orang DM saya di Instagram itu gini, mereka bilang terima kasih karena telah membuat video memperkenalkan Indonesia ke teman-teman lain. Itu saya merasa dihargai sih. Dan saya bukan saja terima satu DM kayak gini, saya juga terima banyak DM tentang mau saya main ke tempat daerah mereka. Mereka bisa jadi tour guide gratis, bawa saya gratis, main ke sini, main ke sana. Menurut saya itu sangat luar biasa. Itu jiwa tuan rumah Indonesia itu bisa sampai tahap gitu. Menurut saya ya, karena ciri ini ya, Indonesia itu sangat cocok menjadi di negara wisata gitu. Karena itu keindahan alamnya udah ada, itu orangnya udah kesopan gini, menjadi tuan rumah yang sangat bagus. Itu tinggal dipromosiin aja. Itu percaya saya, itu dalam beberapa tahun itu Indonesia akan jadi tempat wisata yang sangat-sangat besar, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Bukan terkenal di Bali aja, tetapi tempat lainnya juga. Indonesia sangat ada potensi untuk wisata, tapi kita tinggal harus promosiin. Oke, kita lanjut balik ya, tentang kesopanan ya. Lagi satu ciri saya mendapati dalam kesopanan orang Indonesia ya, itu sebelum apapun orang Indonesia akan perkenalkan diri sendiri. Itu kayaknya gimana ya, gak langsung oh saya mau gini atau gimana. Itu biasanya oh selamat pagi, salam dulu, terus perkenalkan saya siapa, saya dari mana, dan tujuan saya apa. Menurut saya itu sangat sopan sekali. Dan di sini saya juga belajar dari orang Indonesia. Saya bawa budaya ini sampai ke Malaysia. Kalau di Malaysia saya juga gitu, walaupun saya yang aneh itu ya, tetapi saya merasa ini yang benar, ini yang sopan, dan saya harus mencontohi orang Indonesia di sini. Dan semoga teman-teman Malaysia saya, mereka melihat saya gini, mereka juga belajar. Menurut saya budaya ini harus disebarkan, dipromosikan, karena ini budaya sopan yang sangat bagus. Dan lagi satu ciri kesopanan Indonesia yang bikin orang asing bingung ya, itu saya sempat bahas dengan teman Tiongkok saya yang kuliah di Jogja ya. Itu kalau di Jogja, di tempat Indonesia saya kurang, yang lain saya kurang tahu, tapi di Jogja itu orangnya jalan pelan-pelan. Itu balasnya oh ya inggi gitu. Itu kayaknya slow, lembut gitu. Itu dan kasih omnya juga gini, yang pelan-pelan gitu. Terus yang terima oh ya makasih ya. Itu kayaknya sopan banget. Jadi untuk orang Malaysia dan orang Tiongkok yang jalan cepat, itu semua action, semua cepat, itu kayaknya saya dianggap sebagai rude, dianggap sebagai kasar, gak sopan, not sophisticated gitu. Dan selepas itu dalam usaha untuk membawa diri, saya jalannya juga bikin perlahan, slow, biar gak dibilang atau alon-alon waton kelakon gitu. Karena saya sering jalan cepat, buat kerja cepat, terus kayaknya dianggap sebagai buru-buru ya. Nah itu saya kasih uang juga gini. Sekarang saya oh ya gini, mohon dihitung dulu.
kayaknya jadi gitu deh. Nah, itu teman Tiongkok saya karena dia belum lama di Jogja ya, dia cuma 6 bulan, tapi dia juga observasi kayak gini, terus dia tanya ke saya ya, itu Indonesia emang bikin orang betah ya, karena walaupun saya posisi di Malaysia, tempat Tiongkok saya posisinya sudah di Tiongkok ya, kami masih bahas tentang Indonesia sih. Itu karena dia jurusan bahasa Indonesia ya. Dan apakah yang menjalinkan kami itu Indonesia. Jadi biasanya kami ngomong tentang Indonesia, saya minta dia, oh kamu nonton video saya ini di YouTube, jadi kamu tahu itu Indonesia kayak gimana, karena dia belum tahu kan. Jadi saya harus membimbing dia, oh orang Indonesia mereka suka gini, suka gitu. Nah itulah, saya sangat seneng saya bisa bikin video ini ya untuk sharing dengan teman-teman. Karena ini menandakan saya bukan sahaja menuntut ilmu kedokteran gigi di Indonesia, tetapi saya juga belajar bahasanya, dan dalam bahasanya saya belajar budayanya, dalam lingkungan saya belajar budayanya yang bagus, yang ciri-ciri bagus dari orang Indonesia seperti yang saya sebutkan ya. Jadi untuk menjadi manusia yang lebih baik ya. Jadi puji Tuhan menjadi manusia yang lebih holistik ya. Oke, sampai sini terima kasih sudah menonton. Kalau kalian tahu ciri-ciri orang Indonesia yang bagus juga, itu bisa sharing di komentar biar kita bisa saling belajar. Oke, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa lagi.